Saya menduga juga begitu tuh. Tergantung pertanyaan dari panelis. Panelis pasti berharap Prabowo menjawab hal-hal yang sifatnya konkret gitu. Dan kalau itu yang ditanyakan, pasti Prabowo di luar kepala dia tahu berapa rasio senjata yang diperlukan, apa sebetulnya tendensi politik di Asia Pasifik, bagaimana globalisasi itu mempengaruhi postur pertahanan Indonesia, itu semua udah ada di kepala Prabowo tuh. Beda dengan Anies. Anies kalau ditanyakan apapun, dia nggak mungkin jawab secara konkret. Karena ini masih statusnya paradigma. Jadi Anies akan bikin analisis akademis tentang potensi gangguan berdasarkan prinsip demokrasi yang tadi peaceful coexistence itu. Dan Ganjar sekali lagi dia mau bicara data, dia nggak punya pengalaman, dia mau bicara ide, satu-satunya ide yang harusnya diucapkan adalah ide Soekarno tentang internasionalisme, tentang ya, status Indonesia di antara dua karang. Kira-kira itu aja kan cuma muter-muter di situ tuh. Ya, ya. Lain kalau panelis diberi kesempatan untuk mengulas misalnya. Nah, panelis tentu akan pertanyakan, Prabowo, postur pertahanan Anda itu butuh berapa persen dari APBN? Kalau sekian persen dipakai, itu artinya IKN nggak perlu dibangun lagi demi pertahanan misalnya kan. Kan itu pentingnya panelis mengolah tuh. Jangan sampai panelis sekali lagi cuma sebagai pemungut pertanyaan di fishbowl. Itu yang akan jadi burning issue tuh. Isu yang akan membakar perdebatan kan. Prabowo mesti duel argumen habis-habisan. Dia mesti buktikan bahwa ada keperluan pertahanan Indonesia 5-6 tahun ke depan kan. Kan Hmm. asumsinya begitu kan. Kalau kita membeli senjata dan nggak bisa membeli senjata yang baru, tapi membeli senjata yang bekas, itu artinya ada kedaruratan kan. Jadi Hmm. Prabowo mesti dalilkan bahwa menurut Jokowi akan terjadi perang. Sementara Pak Jokowi mungkin tidak berpikir begitu tuh. Jadi kebijakan pertahanan sebuah negara itu dasarnya adalah rasio antara jumlah anggaran yang diperlukan dan potensi ancaman tuh. Itu betul-betul hal yang, karena itu saya bilang tadi, mesti diulas oleh panelis. Jangan sampai cuma ditanya lewat kertas di fishbowl, dijawab lalu selesai kan. Karena ini menyangkut trade off antara kesejahteraan dan security, antara prosperity dan security. Nah, itu yang mesti diterangkan oleh Pak Prabowo bahwa anggaran itu dia pakai untuk membeli persenjataan karena lebih penting untuk sementara dalam 3-4 tahun ke depan daripada membangun IKN misalnya kan. Kan mesti Hmm. konsisten kan. Kalau Hmm. Prabowo anggap bahwa pertahanan penting, maka IKN mesti dibatalkan. Jangan dua-duanya penting. Itu urgensinya. Kalau IKN juga dianggap penting sementara sistem pertahanan kita lemah, maka itu mengundang orang membom IKN tanpa mampu kita lindungi kan. Jadi itu saya kira logika-logika yang perlu diketahui atau perlu diulas oleh para panelis. Dan saya selalu masih ingin supaya panelis itu mengulas dong itu jawaban dari kontestan.